Jadi pada waktu itu kita terbang ke Batam. Sama seperti biasa kita persiapkan pesawat kita. Tidak bisa melihat landasan, wajib mandatory go round. Kategori 1, limitasinya sekian, ya kita nggak boleh turun di bawah itu. Oh, pantesan 3 kali gagal mendaratnya. Kaptennya muda, ya nggak bisa, masih bego. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Aditya. Hari ini kembali di segmen Ceriko, cerita kokpit. Ini akan saya ceritakan bagaimana pengalaman seorang pilot ya yang sudah kita lalui, perjalanan kita lalui baik dari normal, abnormal, akan menjadi sebuah cerita yang menarik untuk didengar dengan pengalaman tersebut tentunya. Jadi segmen kali ini akan saya ceritakan bagaimana saya melakukan go round dan dikatakan bodoh. Saya go round sampai 3 kali guys, dan itu dikatakan bodoh. Seperti apa ceritanya? Detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di klik like dulu dan subscribe dulu bagi yang belum subscribe tentunya. Dukung channel Captain Vincent supaya terus bisa berkembang di dunia YouTube. Oke, go round 3 kali terus dibilangin goblok. Nah ini ya sempat gimana ya perasaan kita ya, jujur. Ya, kita padahal melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi pada waktu itu kita terbang ke Batam. Sama seperti biasa kita persiapkan pesawat kita. Kita berangkat dari rumah, sign on, kita persiapkan semuanya, briefing pramugari, prepare pesawat, cek eksterior, prepare semuanya, safety equipment semua kita persiapkan dan kita cek semua, kita rapi sampai kita terbang. Penerbangannya sama seperti biasa. Cuman ya sama seperti biasa ketika kita akan terbang, kita akan ngecek weather forecast. Di sana kelihatan hujan, tapi ya hujan tapi within limit, so kita masih bisa berangkat. Karena di dalam dunia maskapai ini, karena ini berjadwal ya, berjadwal ini mau tidak mau terbang, harus terbang. Kalau ada masalah ya kita akan sampai sana ya, kalau memang masih bisa masuk sesuai dengan aturan kita boleh terbang. Sampai sana kita lihat apakah kita bisa mendarat atau enggak. Kalau nggak bisa ya kita divert. Tapi ya kita memang sudah antisipasi dengan membawa fuel lebih banyak. Saya bangga sekali waktu itu saya terbang dengan maskapai itu, memang dia nggak pelit dengan bensin lah. Kita mau isi lebih juga nggak jadi masalah. Dan akhirnya kita terbang seperti biasa di Jakarta, bersih, cerah, luar biasa, dan kita melakukan penerbangan. Lalu tiba waktunya approach. Sebelum kita melakukan approach, kita harus dengarkan ETIS. ETIS ini adalah broadcast radio mengenai cuaca. Karena kalau pilot ini mau masuk ke sana, kita harus tahu cuacanya seperti apa, daya pandangnya seperti apa, anginnya seperti apa, braking actionnya seperti apa, dan sebagainya. Kita dengar ETIS itu dan dikatakan semua baik-baik saja. Cuman memang dikatakan bahwa ada cloud-nya, memang cloud base-nya itu cukup rendah pada waktu itu, di bawah 1000 feet. Nah, itu di Batam. Batam itu runway-nya panjang. So, the first attempt, kita coba approach 1 kali. Dan ternyata di sana, part kita yang mengarah ke sana, runway 04 itu, hujan guys. Ini belum sampai ke bandara, tapi ini memang sudah hujan di sini. Jadi pesawat harus ngelewatin itu dulu. Nah, approach pertama kita masuk ke dalam awan dan kita masuk ke dalam hujan. Jadi pilot itu ada yang dinamakan dengan aturan minimum. Kita punya minimum altitude. Kita melakukan approach dengan Cat 1, kategori 1 penerbangan itu kita harus ada minimumnya. Kalau sampai ketinggian tersebut tidak bisa melihat landasan, wajib mandatory go round. Kita wajib melakukan go round, kita harus berputar kembali dan kita akan coba lagi. Entah apapun nanti, yang jelas go round dulu, karena berbahaya sekali. Bisa saja alatnya malfunction dan ILS-nya tiba-tiba membuat kita offset ke kiri kah, ke kanan 200 meter atau 300 meter, dan membuat kita nyenggol dengan gedung. Khawatir kan seperti itu. So, hati-hati. Kategori 1, limitasinya sekian, ya kita nggak boleh turun di bawah itu. Kecuali you boleh turun kalau misalnya you boleh turun 100 feet below the minimum kalau lampu-lampunya terlihat. Kalau lampu-lampunya tidak terlihat, tidak boleh turun di bawah minimum. So, attempt pertama sampai di minimum. Kita lihat tidak ada landasan. Lalu kita go round. Nggak kelihatan ya? Oke, nggak bisa. Kita go round. Jebret. Das. Kita go round. Kita go round, kita putar lagi, terus kita persiapkan lagi pesawat, kita komunikasi, kita bilang nggak bisa ke penumpang, kita kasih tahu bahwa Bapak Ibu yang terhormat, kita tidak bisa mendarat dengan first attempt karena alasan safety lah, kita harus coba kembali, dan kita sudah inform air traffic control, kita tidak bisa lihat landasan. Nah, terus makan putar. Nah, ketika kita akan coba lagi, karena pada waktu itu kan
awannya cuma ini, misalnya landasannya di sini, misalnya awannya cuma di sini. Nah kali ini awannya udah pindah masuk ke udah ke airport. Nah ini kan CB, cumulonimbus, ini kan tinggi biasanya. Kan kita nggak tahu kalau misalnya dia peaknya pecah, hujannya jadi hujan petir gitu kan, kita nggak pernah tahu. So awannya ini sudah pindah ke depan si landasan ini. Kita coba kedua kali, yang kedua kali kita kena yang ekstrim goncangannya, yang udah waduh itu sampai orang pada ngeri-ngeri semua kan. Kedua kali kita coba, nggak bisa juga. Kita juga nggak bisa. Dalam hati ini cuma kecil nih. Ini sedikit lagi dia lewat, kita udah selesai. Akhirnya kita kedua kali kita coba, kita approach sana, kagak juga kelihatan. Dan itu turbulensinya parah banget. Akhirnya sebelum kita sampai minimum, kita juga udah nggak nyaman di sana. Kita gorong lagi kedua, kita coba dan kita request holding. Decision pada waktu itu karena bensin kita banyak dan alternate kita juga accessible ya. Saya Pekanbaru sih bagus waktu itu, kita juga cuman nggak lainnya ini bukan sesuatu yang besarnya luar biasa, nggak, cuman dengan kecepatan angin dan posisi tersebut saya sudah tahu bahwa ini nggak lama lagi di radar juga udah kelihatan, nggak lama lagi juga udah pindah lah. Akhirnya decision kita untuk holding. Nah akhirnya kita coba kembali yang ketiga guys. Approach yang ketiga ini ketika kita dekatkan diri kita dengan landasan, ini ada bunyi guys. Wind shear. Ini mandatory gorang guys. Kalau sudah mendengar suara ini, nggak pakai lama. Walaupun anginnya kecil, nggak terlalu gede, tapi kita dengar itu kita go dulu. Keselamatan itu nomor satu. Kalau sampai kayak begitu tuh bahaya sekali, soalnya wind shear itu bisa menyebabkan kecelakaan karena dia bisa membuat pesawat itu drop. Ya kita gorang 3 kali, akhirnya sudah kita putar lagi, kita holding lagi di sana. Saya tunggu lebih sabar karena kita bensinnya ekstra banyak sekali waktu itu. Dan sampai tiba waktunya mendarat kita. Akhirnya yang keempat kita coba approach seperti biasa dan kita bisa landing. Wah itu habis landing itu guys, rasanya itu kayak gelap gitu kan, kayak Tuhan lagi murka. Serem deh. Akhirnya kita parkirkan pesawat ini, mendarat sampai sana. Nah, terus nggak lama, itu kan orang ground pada masuk guys, pintu dibuka seperti itu. Dia lihat nih, kaptennya muda ya. Oh, dia ngomong, ada penumpang satu ngomong ke pramugarinya. Oh, pantesan 3 kali gagal mendaratnya. Kaptennya muda ya, nggak bisa, masih bego kata dia. Wah, dia ngomong kayak gitu guys. Bukan apa-apa ya. Yang saya lakukan ini adalah saya menjaga keamanan dan melakukan segala sesuatu yang ada aturan yang berlaku. Bahwa kita nggak boleh approach ketika kita unstabilize. Kita nggak boleh approach kalau kita nggak bisa punya visibility sekian. Kita nggak boleh approach kalau misalnya kita nggak bisa lihat landasan di ketinggian sekian. So, that is what I did. Saya udah coba melakukan yang terbaik. Ya nggak mungkin juga kita nggak coba diam-diam langsung divert kayak gitu kan. Perusahaan juga rugi, semua juga rugi. Kita kan nggak mungkin. Kita karena seorang kapten itu adalah perpanjangan tangannya perusahaan. Jadi dia adalah wakil dari perusahaan. Dia mewakili perusahaan. Ketika dia terbangkan, mewakili seseorang dari perusahaan. So, dia harus berlaku dan decision yang sudah diatur oleh kapten ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Cuman ya, yang membuat saya sedikit rasa sakit itu ya, bukan apa-apa ya. Aduh, ini pilot masih muda sih ya. Ego, ini ya pantas aja dia bilang gitu. Soalnya mungkin dia lihat kapten itu harus yang kumisan, terus tua. Untuk bisa menjadi seorang kapten, belum tentu seseorang yang udah punya ribuan jam, puluhan tahun pengalaman jam, itu qualified menjadi seorang kapten. Jadi ya guys, yang ingin saya sampaikan bagi kalian, pilot ini menunda ataupun dia harus berputar karena dia memiliki suatu alasan yang penting dan dia merasa penting untuk kita melakukan gorang. Tuliskan di komentar bagaimana tanggapan kalian dengan orang yang berkomentar seperti itu, di mana pilotnya gorang 3 kali dikatakan bego. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa share kalau konten ini bermanfaat. Hit like dan subscribe, dukung terus channel Kapten Vincent supaya terus berkembang di dunia itu. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rutin. Halo guys, buat kalian semua para penggemar aviasi, tentunya kalian suka dong dengan seragam-seragam pilot. Nah, buat kalian semua yang ingin memiliki seragam pilot seperti ini, biasanya seragam ini tidak diperkenankan digunakan karena itu melambangkan perusahaan punya seragam. Nah, di sini saya buatkan sebuah kostum buat kalian semua. Feel free to use it karena ini tidak menyangkut ke maskapai penerbangan manapun. Ini merupakan sebuah kostum yang saya buat kalian semua para penggemar aviasi, mulai dari seragam lengkap, barnya, wing, begitu juga dengan topi dan perlengkapan pilot aslinya seperti
seperti bar dan dasinya yang biasa digunakan oleh para pilot ketika terbang. Hanya saja menggunakan lambang Flight Deck Indonesia yang tentunya diperkenankan buat kalian semua untuk gunakan kapanpun dan dimanapun. Tidak lupa bagi kalian semua yang suka versi casual, ini kita buat sebuah kaos hanya dengan wing. Bisa kalian gunakan mulai dari baju wing only, yang polo shirt seperti ini, dan juga kaos yang menggunakan wing bordir, dan juga kaos dengan versi full atribut seperti ini, dan juga ada versi anak-anaknya dan juga bayinya. Kalian bisa kunjungi Tokopedia Store kami, Captain Wear, atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca ini. Terima kasih guys, jumpa lagi di video berikutnya.